لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وإخوانه. Jemaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana menjadi kunci membuka pintu-pintu kebaikan. Kalau kita sebutkan yang pertama tadi, kita harus mengetahui bahwasanya Allah itu adalah Al-Fattah, Maha Pembuka. Maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membuka semuanya. Ya, ilmu yang bermanfaat, amalan yang lainnya Allah buka. Kemudian yang kedua yaitu tauhid dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid merupakan miftahul jannah, kuncinya surga. Tidak akan dibukakan surga bagi orang yang tidak membawa kunci surga tersebut, yaitu tauhid. Kemudian perkara yang ketiga yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan yang keempat adalah menjaga kewajiban-kewajiban agama. Kalau kita sebutkan tadi, ketika seorang menjaga sholatnya, maka terbuka baginya pintu-pintu kebaikan. Ketika di malam hari Rasulullah bangun, kemudian dia mengatakan, apa yang turun pada malam ini dari fitnah-fitnah, dibuka pintu-pintu kebaikan pada malam tersebut. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk membangunkan para istrinya untuk salat. Ya, menunjukkan ketika seorang menjaga kewajibannya, akan terbuka baginya pintu-pintu kebaikan. Wanzur aidan fi fathi abwabil khillah fi ibadati as-siyam. Dan perhatikan juga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kebaikan untukmu pada ibadah puasa. Di antara hadis yang disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila di awal malam Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan syaitan itu dibelenggu. Wa nada munadin, dan ada yang memanggil, ya baghil khair aqbil, wahai orang yang mencari kebaikan, sambutlah kebaikan tersebut, bersungguh-sungguhlah. Wa ya baghil syarr, wahai orang yang menginginkan keburukan, amsik, ketinggalkan, berhenti. Kamu berada di bulan Ramadan. Fal ibadat wal faraid ma'al ihtimam biha wal muhafadzati 'alaiha min akbaril 'aun laka li an takuna miftah khairin 'ala nafsi. Maka ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban, bersamaan dengan itu dia memperhatikannya, dia menjaganya betul-betul. Ini merupakan sebab yang paling besar kalian itu menjadi kunci pembuka kebaikan. Untuk
dirimu. Summa miftaha khairin al-akhirin, al-akhirin, dan sebagai pembuka kebaikan bagi orang lain. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amrul khamis. Kemudian kiat yang kelima atau perkara yang kelima yang harus dia perhatikan agar dia menjadi pembuka kebaikan, penutup keburukan. Ya. Mujahadatun nafsi 'alal bu'di 'alal atham, yaitu bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa-dosa. Jadi kalau ingin menjadi pembuka kebaikan, penutup keburukan, harus bersungguh-sungguh meninggalkan apa? Dosa. Minal umur allati yakunu biha al-'abdu miftahan lil khair bighlaqan lisyarr. Di antara perkara-perkara yang dapat membantu seorang hamba agar dia menjadi pembuka kebaikan, penutup keburukan, yaitu bersungguh-sungguh untuk menjauhi anil adza, dosa-dosa. Wa tajannub mawaridil haram, meninggalkan sumber-sumber yang diharamkan. Wa maksiatillah, dan maksiat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi Musnadih an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha daraba mathalan siratan mustaqiman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan siratan mustaqiman, jalan yang lurus. Jadi Allah memberikan perumpamaan jalan yang lurus. Wa ala jambatay as-sirat abwab, dan di sisi jalan tersebut, di dalam hadis yang lain disebutkan surah, terdapat dua dinding. Jadi jalan yang lurus tersebut terdapat dua dinding. Baik. Kemudian apa, di dinding tersebut banyak pintu-pintu. Banyak pintu-pintu. Wa 'alal abwab suturun murkha. Pada pintu tersebut cuma tertutup dengan tirai, dengan kain saja. Menjadi jalan yang lurus, di sampingnya apa? Dinding, kemudian apa? Pintu-pintu yang tertutup dengan kain, cuma tirai saja. Wa inna wa fi awwalis sirat munadin yunadi, dan pada awal jalan tersebut ada yang memanggil, ya ibadallah udkhulus sirata wa la ta'uju. Wahai hamba, jalanlah kamu ke jalan yang lurus tersebut, masukilah jalan yang lurus tersebut, dan jangan keluar. Wa min jawfis sirat wa fil ardi wa min fawqis sirat, dan di atas jalan itu ada juga yang menyeru, ya Abdullah la taftah al-bab fa innaka in fatahtahu talijhu. Jadi di atas jalan ada yang menyeru, jangan sekali-kali kamu buka pintu tersebut yang cuma tirai saja, jangan memasukinya. Fa innaka in fatahtahu talijhu, kalau kamu buka pasti masuk. Summa bayyana dzalik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maksudnya. Faqala amma sirat fa huwa Islam, adapun jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Nah, maksudnya apa? Kalian harus istiqamah dengan agama kalian. Wa amma surat fa hududullah, adapun dinding, dua dinding tersebut itu adalah batasan-batasan Allah. Wa ammal abwab, adapun pintu-pintu yang di dinding tersebut yang tertutup dengan tirai, famaharimullah, maka itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Yad'un nas ilal istiqamah, di mana Al-Qur'an itu mengajak manusia untuk istiqamah. Bima fihi min awamir, karena di dalam Al-Qur'an itu terdapat perintah-perintah, arahan-arahan yang merupakan apa? Kebaikan bagi seseorang. Wa ammal munadi alladhi yunadi min jawfis sirat atau min fawqis sirat, adapun yang memanggil dari atas jalan, fawa'idullah fi qalbi kulli muslim, maka itu adalah nasihat Allah yang Allah berikan pada setiap hati seorang muslim. Sebagian ulama mengatakan hiya lammatul malak, yaitu bisikan malaikat. Sahih. Ketika kita ingin melakukan keburukan, pasti ada nasihat dalam hati kita. Bisikan, jangan dulu. Maka itu adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sudah tancapkan di setiap hati seorang muslim. Atau bisikan malaikat, jangan dekati, jangan kamu lakukan, jangan kamu ngeluh. Baik. Wa hadhihi min minnatillahi ala kulli muslim. Dan ini merupakan nikmat yang paling besar yang diberikan pada setiap muslim. An ja'ala lahu fi qalbihi wa'idhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di dalam hatinya apa? Wa'id, ada yang menasihati. Ya. Pernah begitu ya, Pak? Kita ingin melakukan yang haram, ada apa? Ada nasihat. Ya, jangan lakukan itu. Nah, makanya itu merupakan kenikmatan. Indama tuhaddithu nafsuhu li fatihi babin min abwabil haram, ketika hatinya, jiwanya membisikkan dia untuk membuka pintu dari pintu-pintu yang diharamkan, atau memasuki dari pintu kebatilan, tasjuru anda, maka dia akan menahan. Ya Abdullah, la taftahil bab, jangan kamu buka pintunya, jangan kamu dekati, jangan kamu lakukan. Fa innaka in fatahtahu talij. Kalau kamu sudah coba, pasti masuk. Sedikit juga keenakan. Nah, sedikit mau satu gelas minum khamr, coba-coba ya. Sudah satu pas pun habis. Nah, kalau sudah dicoba, pasti akan dapat masuk. Faman arada li nafsihi an yakuna miftahan lil khair mighlaqan lisyarr falya'lam ala da'i hadzal hadith annahu yasiru fi tariqin mustaqim yufdi bi sahibihi ila jannatin na'im. Maka barang siapa yang ingin dirinya menjadi kunci kebaikan, penutup keburukan, maka hendaknya dia memahami hadis ini. Hendaknya dia berjalan di jalan yang lurus. Telah kita sebutkan jalan yang lurus, jangan berani membuka pintu-pintu tersebut. Yufdi bi sahibihi ila jannatin na'im, karena itu akan mengantarkan pelakunya ke surga yang nikmat. Wa ala jannatai wa ala jambatai hada at-tariq al-mustaqim abwabun katsirah, dan pada sisi jalan yang lurus tersebut pintu-pintu yang banyak sekali, yaitu pintu-pintu yang diharamkan, maksiat. An yaminih wa yasari, sebelah kanannya, sebelah kirinya. Dan kata Syekh, wa hadhil abwab laisa fiha maghali wala mafatih. Dan pintu-pintu tersebut tidak terkunci, ya. Apa pintu-pintu tersebut tidak terkunci, wala mafatih, tidak ada kuncinya. Jadi gampang sekali kita memasuki pintu tersebut. Wa inna ma 'alaiha satair, namun cuma tirai saja, kain saja yang tertutup. Wa hiya abwab, dan itu adalah pintu-pintu yang mengantarkan kepada al-haram, yang diharamkan. Wa minal ma'lum, dan kita semua sudah mengetahui annal bab alladhi alaihi sitaratu,
la yukallifu dakhilahu waqtan wala jahda. Bahwasanya pintu yang apa? Penutupnya cuma apa? Tirai saja. Maka tidak perlu waktu lama. Dan tidak perlu apa usaha yang besar untuk masuk ke pintu tersebut. Begitu pula yang diharapkan, cepat sekali, gampang sekali kita melakukan ini. Bal yulamisuhu bikatin, bahkan hanya sekedar menyentuh dengan pundaknya sudah bisa masuk. Ya, yang menutupi cuma apa? Cuma kain saja. Wa yadkhulu sari'an, masuk cepat, gampang sekali. Bi khilafil bab, berbeda dengan pintu yang terkunci rapat, yang membutuhkan apa? Miftah, membutuhkan kunci. Ya. Maka itu membutuhkan waktu yang lama. Ya. Berarti maksiat gampang sekali kita lakukan. Ya. Bagaikan pintu yang apa? Penutupnya cuma kain saja, gampang sekali kita memasukinya. Ya. Dan kita apa? Diperintahkan untuk jalan terus lurus. Jangan apa pernah masuk di pintu-pintu tersebut. Ya, kalian akan selamat. Fayajibu 'alal insan, maka wajib bagi setiap manusia idza arada an yakuna miftahan lil khair, apabila dia ingin menjadi pembuka kebaikan, an yahdar ghayatal hadar min abwab syarr, hendaknya dia betul-betul hati-hati dari pintu-pintu keburukan. Ya, jangan sekali-kali apa dibuka. Baik. Allati an yaminihi wa an shimalihi, yang ada di sebelah kirinya, sebelah kanannya. Wa idza dakhala fi syai'in minha futiha ala nafsihi awwalan bab syarr. Ini muskilahnya. Ya. Apabila dia memasukinya, maka terbuka bagi dirinya pintu keburukan. Kalau dia memasukinya, maka terbuka baginya pintu keburukan. Kemudian apa? Summa fatahahu 'alal akharin. Kemudian dia bukakan kepada orang lain. Kalau dia sudah coba maksiat tersebut, pasti apa? Dia ajak orang lain. Ya. Li'anna an-nafsa, karena jiwa ini idza dakhalat fil haram, kalau sudah masuk merasa hal yang haram, ya, dan sudah kuat, ya, melekat, la tuhibbu an takuna wahdaha fi. Kalau dia sudah rasakan yang haram, dia rasakan maksiat dan sudah menyatu di dalam hatinya, pasti dia tidak senang dia itu sendiri. Pasti cari orang lain. Itu pelaku maksiat yang sudah kecanduan, pasti narik orang lain. Enak ini. Nah. Maka apa kata Syekh? Fayatahawwal min fa'il lil haram ila da'in lil haram wa murakkib fi. Maka berubah dia yang sebelumnya dia adalah pelaku keburukan, pelaku maksiat, berubah menjadi da'i, pengajak keburukan. Berarti apa? Pembuka keburukan. Ya. Wa murakkib fi, dan yang memberikan motivasi orang lain untuk merasakan maksiat tersebut. Wa hadha sya'nu ahli batil, dan inilah kebiasaan, ya, ahli batil, orang-orang yang melakukan kebatilan. Wa du'atid dalal, ya, dai-dai yang mengajak kesesatan. Wa fusaqin nas, orang-orang yang fasik dari manusia yang melakukan dosa-dosa. Fi kulli waqtin wahid, di setiap waktunya begitu. Pasti apa? Dia mengajak orang lain. Awalnya apa?
dia coba-coba. Awalnya dia apa? Merasakan. Dia buka ketagihan. Ketagihan sudah menyatu dalam hatinya, sudah ajak orang lain. Kan begitu. Maka ya ikhwan, ikuti nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibuka. Jangan dicoba-coba. Takutnya masuk tidak keluar lagi. Fi badi'il amr wati'at aqdamuhu al-haram. Di awal perkara dia langkahkan kakinya pada hal yang haram. Wa walaju fihi min abwabiha, dia masuki satu persatu dari pintu-pintu keburukan tersebut. Summa asbahu du'atan. Kemudian mereka menjadi apa? Para penyeru keburukan, mengajak keburukan. Wa fi hadzal makna yaqulu al-Khalifatu Rasyid Utsman bin Affan. Oleh karena itu pemimpin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau mengatakan, waddat az-zaniyatu law zana an-nisa'u kulluhunna. Pezina itu menginginkan sekiranya semua perempuan itu berzina. Pasti mengajak. Kalau dia sudah rasakan dosa tersebut, pasti mengharapkan semuanya ingin merasakannya. Maka dia akan ajak orang lain. Maka berusaha kita apa? Meninggalkan keburukan, meninggalkan dosa-dosa. Ikuti itu apa? Nasihat hati kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala tancapkan kepada hati seorang muslim. Man dakhala al-haram wa walaja fihi la yuhibbu an yakuna wahida. Maka barang siapa yang sudah memasuki hal yang haram, dia coba-coba, maka tidak akan mau dia itu sendiri. Cari teman. Fatabda nafsuhu, maka mulailah dari dirinya melakukannya, kemudian dia menjadi pelaku, kemudian dia menjadi pendai. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amru sadis. Kemudian perkara atau kiat yang keenam. Santri. Kiat yang keenam, jangan lupa tulis. Masya Allah. Nah, mungkin dia itu mirip dengan Imam Ad-Darqutni. Tadi Imam Syafi'i tidak menulis. Ini Imam Ad-Darqutni. Imam Ad-Darqutni itu kalau belajar tidur. Namun kalau ditanya lebih hebat daripada orang yang menulis. Nanti kita tanya. Berarti banyak di sini imam. Syafi'i, Imam Zuhri, Darqutni. Tapi perkara yang keenam, kiat yang keenam, ad-du'a, berdoa. Nah, berdoa. Ad-du'a huwa miftahu kulli khair. Ketahuilah, doa merupakan kunci dari setiap kebaikan. Wa fi hadzal ma'na yaqulu ahadus salaf. Oleh karena ini, salah satu ulama salaf mengatakan, ta'ammaltu fi jima'il khair. Saya memperhatikan seluruh kebaikan. Fawajadtu lil khair abwaban katsira. Maka saya lihat bahwasanya kebaikan itu memiliki pintu-pintu yang banyak. Kebaikan itu memiliki pintu-pintu yang banyak. As-salatu khairun, salat adalah kebaikan. As-siyamu khairun,
puasa adalah kebaikan, al-hajju khairun, haji adalah kebaikan, abwabul khair katsir, pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Wa wajadtu, kemudian saya melihat anna dzalika kullahu biyadillah, bahwasanya semuanya itu dari pintu-pintu kebaikan tersebut semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa yang dikatakan? Fa aiqantu anna du'a miftahu kulli khair. Maka saya yakin bahwasanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci setiap kebaikan. Ya. La tastati'u an tusalli illa idza a'anaka Allah. Kalian tidak akan mampu salat kecuali Allah menolongmu. Ya. La tastati' an tahujja an tasum an tatasaddaq. Kalian tidak mampu melakukan haji, berpuasa, bersedekah, berbakti kepada kedua orang tuamu, melakukan perkara-perkara yang baik, illa idza a'anaka Allah, kecuali Allah yang membantu. Walidalik, oleh karena itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajiz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menanggungkan syair Yaum al-Ahzab, pada peperangan Ahzab. Rasulullah mengatakan, wallahi laula Allah mahtadaina wala sunnah wala sallaina. Demi Allah, sekiranya bukan Allah, kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Kita tidak akan berpuasa, tidak bisa berpuasa, tidak bisa apa salah. Karena semua itu bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji, perbuatan dosa selama-lamanya. Namun siapa yang membersihkan? Siapa yang mensucikan? Tetapi Allah yang membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Qala ta'ala, yang Allah juga mengatakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah lah yang membuat kamu cinta pada keimanan. Jadi semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun, dan menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Walihada idza aradta li nafsika an takuna miftahan lil khair. Oleh karena itu, apabila kamu ingin menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, wa min ahli al-fadl, termasuk orang yang mulia, ahli ilmi an-nubul, yaitu ulama yang mulia, fas'alillah azza wa jalla. Ini kuncinya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna kulla dzalika biyadi, karena semuanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lihada qala ghairu wahid min ahli al-ilm. Oleh karena itu, di antara ulama ada yang mengatakan ad-du'a miftahu kulli khair. Doa adalah kunci setiap kebaikan. Faman wuffiqa li hadzal miftah
Barang siapa yang diberikan taufik pada kunci ini, maksudnya berdoa, maka akan diberikan taufik pada kebaikan. Ketika dia berdoa, maka akan diberikan pintu kebaikan. Wa man hurima hada, siapa yang terhalang dari ini, itu tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hurima al-khair, maka dia terhalang dari kebaikan. Maka jangan pernah bersandar dengan diri kita sendiri. Bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fad-du'a wal luju' ila Allah was-sidqu ma'ahu wal 'inayatu bi adabi ad-du'a wa syurutihi wa dawabitihi al-mutakarrirah fi kitabillah wa sunnati nabiyhi. Hadza min a'zami ma yakun. Maka dengan berdoa, ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam berdoa, ya. Namun harus memperhatikan adab-adab doa. Memperhatikan adab-adab doa, syarat-syaratnya, ya, yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka dengan berdoa ini merupakan sebab yang paling besar seseorang bisa menjadi pembuka kebaikan. Dan doa-doa fi hadzal bab katsir. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Saya tidak mau panjang lebar dalam menyebutkan doa tersebut, lakin usyiru ila du'ain kana yaqulu nabiyyun. Akan tetapi cukup saya mengisyaratkan kepada doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fi kulli marratin yakhruju min baitihi. Setiap kali dia keluar dari rumahnya, dia membaca doa ini. Kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayhi. Ustaz baru dengar, Ustaz. Biasanya bismillah. Baik, ini pelajaran baru. Dihafalkan. Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung kepadamu an adillah, yaitu apa? Saya sesat, au udallah, atau saya disesatkan, ya. Au azillah au uzallah, saya tergelincir atau digelincirkan. Au adlim au udlah, atau saya menzalimi orang lain, atau saya dizalimi. Au ajhal, atau saya berbuat bodoh, au yujhal alaihi, atau saya dibodoh. Lahid hadad doa al-azim. Perhatikan doa ini, begitu indahnya, begitu pentingnya bagi kita untuk membacanya setiap kita keluar dari rumah. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ini, ya, sirta miftahan lil khair, kamu akan menjadi apa? Pintu atau pembuka pintu-pintu kebaikan, ya. Dan penutup pintu-pintu keburukan. Kama qala ba'd salaf, sebagian salaf mengatakan di dalam doanya, Allahumma sallimni, ya Allah selamatkanlah saya, wa sallim minni, dan selamatkanlah orang lain dari saya. Baik. Maksudnya apa? Dijadikan sebagai apa? Miftahul khair, pembuka kebaikan, bukan pembuka keburukan. Wa du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ausa minhu wa ajmal wa atam. Namun doa tadi, doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih luas, ini lebih indah dan lebih sempurna. Maka dihafalkan, ya. Baik. Maka
pembuka kebaikan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. An yulihan lah ayulihu itu merengek-rengek ya kawan. Bukan cuma sekedar berdoa saja, dia merengek sampai menangis. Berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin membacanya, kulla yaumin ba'da salatil fajr, setiap setelah salat subuh. Kayaknya sudah hafal semua santri ini. Awalnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah dikasih ilmu bermanfaat, insya Allah akan menjadi pembuka kebaikan. Wa amalan mutaqabbalan, amal. Kalau kita sebutkan tadi harus beramal, melakukan kewajiban, amal yang diterima. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Dan di antara doanya, Allahumma inni as'aluka minal khair kullihi ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kebaikan, seluruhnya, yang segera atau yang tertunda. Nah ini panjang, panjang doanya. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikhwan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai pembuka kebaikan, penutup keburukan. Al-amru sabi', santri. Baik, perkara yang ketujuh. Baik, Masya Allah, Imam Daruqutninya sudah menulis. Baik, luar biasa. Tidak menulis lagi sudah hebat. Bagaimana kalau menulis? Baik, kiat yang ketujuh, tajannub mawaridil fitan wasyubhat wal hadab minha, yaitu menjauhi sumber-sumber fitnah dan syubhat. Jangan sekali-kali nonton di YouTube ya, mau lihat syubhatnya ini, mau dengar dulu Ustaz ini, mau coba-coba dulu lah. Usahakan untuk dapat menjauh syubhat tersebut. Wal hadar minha, harus hati-hati. Minal umur allati yakunu bihal mar'u miftahan lil khair tajannubu mawadidi al-fitan wa syubhat. Di antara perkara-perkara yang bisa membuat seseorang itu menjadi pintu pembuka kebaikan atau kunci pembuka kebaikan, tajannub mawadidi al-fitan, menjauhi sumber-sumber fitnah dan syubhatnya, hal yang tidak jelas dianggap itu adalah kebaikan, ternyata kebatilan. Wa hadza yuhaqqiqu lil 'abdi as-salama fi nafsihi, dan ini menyelamatkan bagi diri dia. Wa aidan as-salama min ayakuna miftah syarr 'ala nas, dan menyelamatkan dia agar dia tidak menjadi kunci pembuka keburukan terhadap orang lain. Di dalam hadis disebutkan, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, innaha satakunu umurun mushtabihat, sesungguhnya akan ada
akan terjadi perkara-perkara yang apa? Yang syubhat. Apa nasihat beliau? Fa'alaikum bitu'ada. Maka hendaknya kalian apa? Tu'ada. Ya. Tu'ada itu ada berajal. Jangan terburu-buru. Ya. Ketika ada syubhat langsung diterima. Ya, betul tahu katakan itu astagfirullah. Jangan terburu-buru. Fa'alaikum bitu'ada. Kemudian beliau mengatakan, fa'innaka antakuna tabi'an fil khair khairun min antakuna ra'san fil syar. Sesungguhnya apabila kamu menjadi pengikut kebaikan, dia bukan ustaz, tapi mengikut, cuma jamaah saja. Nah, mungkin begitu. Itu lebih baik daripada apa? Pemimpinnya keburukan. Lebih baik. Antum jadi penuntut ilmu yang mendengar setia dengan ustaz, itu lebih baik daripada pemimpin barasanji. Pemimpin lebih bagus. Fahuna man arada li nafsihi an yakuna miftahan lil khair mighlaqan lisyarr liyantabih fil umur al mushtabihat. Maka barang siapa yang menginginkan dirinya sebagai apa? Pembuka kebaikan, penutup keburukan, maka hendaknya dia hati-hati dari perkara syubhat, perkara-perkara fitnah. Fala yabrus laha, jangan dia sok-sok, tergesa-gesa. Yuqiruna anfusahum fil halakah, dia memasukkan dirinya ke dalam jurang kehancuran. Dan apa? Memasukkan orang lain, mengajak orang lain. Bal yata'anna, hendaknya apa? Pelan-pelan, hati-hati. Jangan tergesa-gesa. Baik. Kemudian apa? Wayat tasil bil ulama, hendaknya apa? Menanyakan hal itu kepada ulama. Ya, langsung terima, diambil. Oh, bagus ini. Ada juga dalilnya. Tanyakan kepada ulama. Ulama al-kibar. Ulama senior yang kayak saya. Sesuatu dengan santainya. Nah, wal a'imma al-kibar. Begitu pula imam. Tanyakan kepada ulama. Jangan terlalu apa? Tergesa-gesa. Yastashiruhum, bermusyawarah kepada ulama. Tanyakan tentang pendapat-pendapat, bagaimana pendapatnya ini Ustaz? Katanya boleh jemaah boleh. Bunuh diri. Tapi ditanyakan kepada ustaznya. La yandafi bi ra'yin ra'ahu aw hawan ajab. Jangan tergesa-gesa. Baik. Ketika dia melihat pendapat orang lain yang dia kagumi, bagus ini. Jangan tergesa-gesa. Tanyakan dulu kepada ustaznya. Karena kalau dia tergesa-gesa, takut dia apa? Terkena syubhat tersebut. Sehingga sulit keluar dari syubhat tersebut. Sehingga dia apa menjadi miftaha syarrin al-akhir. Dia pembuka keburukan kepada orang lain. Walihada yajibu 'alal insan. Oleh karena ini wajib bagi manusia an yata'anna. Pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa. Wa an ya'khudh al-umur bil hudu' wal anam. Harus jangan tergesa-gesa. Wa an yushawir ahlal ilm, berusaha